Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أما بعد حضرة المكرمين والمحترم para alim, para ulama, para asyadid, para hujjah khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para guru, para dewan kemakmuran Masjid Jami Al-Falah, juga daripada imam kita Hinabillah Ustaz Muhammad Abdul Aziz Asku, dan juga Khatib Al-Ustaz Ali Rahman M.A, dan juga Bilal Ustaz Ali Dahmawan, juga segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah hadir kita pada pagi hari ini. Ya, tak bukan adalah mengucapkan daripada aplikasi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita hadir kumpul di Masjid Jami Al-Falah, insyaallah dalam rangka kita melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, mudah-mudahan para jamaah semuanya Allah berkenan, Allah terima atas ibadah kita pada pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا وسلموا صلواتكم في الصلاة Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله أكبر سمع الله لمن حمده إذا صعيد الخطيب على المنبر أنصتوا وثبكم الله واسمعوا أجركم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribuan jutaan nikmatnya kepada kita semuanya. Wabil khusus Allah berikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat Idul Adha dan mengikuti khutbah Idul Adha 1447 Hijriah. Khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita berupaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bertakwalah kalian, sesungguhnya kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan yang kita miliki. Hadirin sidang Jumat, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban adalah manifestasi takwa dan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari sisi kita semuanya. Itulah daging korban kita, sapi, kerbau, kambing dan sebagainya, yang sampai kepada Allah adalah hanyalah ketakwaan kita kepadanya. Ayat ini merupakan inti filosofi kurban. Allah tidak membutuhkan daging, Allah tidak membutuhkan darah, Allah tidak membutuhkan harta-harta manusia. Yang Allah kehendaki adalah ketakwaan, yaitu hati yang tunduk, jiwa yang ikhlas, dan kesediaan seorang hamba untuk mengorbankan apapun yang dicintainya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kurban bukan sekedar penyembelihan hewan, tetapi penyembelihan sifat kikir, kesombongan, cinta dunia yang berlebihan, dan egoisme yang menguasai hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahun walahum a'yunun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha
ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sesat seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Adha adalah hari pengorbanan, hari ketakwaan, dan hari pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah kurban sebagai warisan tauhid yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa kurban sejatinya bukan tentang menyembelih hewan, melainkan menyembelih kecintaan dunia yang menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang ragu untuk berkurban karena merasa hartanya akan berkurang, padahal logika iman berbeda dengan logika dunia. Menurut logika dunia, kurban mengurangi harta. Menurut logika Al-Quran, kurban adalah investasi akhirat yang tidak pernah rugi, bahkan sebaliknya akan mendatangkan keuntungan kelak di akhirat yang berlipat ganda. Apa yang keluar dari tangan kita akan habis, tetapi apa yang masuk ke dalam catatan Allah akan kekal. Seekor kambing mungkin hanya bernilai beberapa juta rupiah saja di dunia, tetapi di sisi Allah nilainya bisa menjadi gunung pahala yang terus menyertai seorang mukmin hingga hari kiamat. Karena itu Allah tidak menilai besar kecilnya hewan yang disembelih, melainkan besar kecilnya ketakwaan, keikhlasan, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat Idul Adha tiba, jangan hanya melihat hewan yang disembelih, lihatlah hati yang sedang diuji, lihatlah keikhlasan yang sedang dibangun, lihatlah cinta dunia yang sedang dilawan dan diruntuhkan, lihatlah ketakwaan yang sedang ditumbuhkan, dan yakinlah bahwa tidak ada satu rupiah pun yang dikeluarkan untuk berkurban, tidak ada satu tetes keringat pun dalam menyiapkannya, tidak ada satu niat tulus pun yang terlintas di hati, kecuali semuanya tersimpan dengan baik dalam catatan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkurban adalah sebagai simbol cinta dan kepatuhan total pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, hakikat kurban tidak dapat dipisahkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ananda tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Allah menguji beliau dengan perintah untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya Nabi Ismail, beliau tidak membantah dan tidak menawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Ia menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau dapatkan aku orang yang ikhlas dan termasuk orang-orang yang sabar. Inilah yang menjadi dasar dan syariat landasan bagaimana sekarang kaum muslimin mengerjakan ibadah kurban penyembelihan hewan-hewan ternak di seluruh penjuru dunia sebagai tanda ketaatan, tanda keikhlasan,
tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak sedang kehilangan anak. Ibrahim sedang membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismail tidak sedang menjawab, tidak sedang menjadi korban. Ismail sedang menunjukkan ketundukan total kepada perintah Allah, ketaatan kepada ayahanda. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, yang diuji bukanlah kemampuan menyembelih, melainkan kemampuan melepaskan sesuatu yang dicintai demi cinta yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungkan tentang ibadah kurban yang setiap tahun mengajukan pertanyaan kepada kita semuanya. Apa yang selama ini kita cintai selain Allah? Apakah harta kita? Apakah jabatan kita? Apakah kekuasaan kita? Apakah kenyamanan hidup kita? Apakah kesibukan dunia yang melenakan kita semuanya? Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberikan gambaran keutamaan kurban. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dilakukan anak Adam pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai Allah melainkan mengalirkan darah hewan, yaitu menyembelih hewan-hewan kurban sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kurban bagi kita semua adalah membersihkan jiwa dari sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, kurban adalah latihan tahunan untuk mengalahkan sifat bakhil yang menjadi sumber banyak kerusakan sosial. Kurban bermakna membangun solidaritas sosial. Melalui kurban, masyarakat miskin dapat merasakan kebahagiaan yang sama dengan masyarakat yang mampu. Makanlah sebagian dari apa yang diberikan Allah. Makan kepada yang berikan Allah pada kalian semuanya, dan berilah makan orang yang merasa cukup dan orang yang merasa kekurangan meminta-minta. Surat Al-Hajj ayat 36. Berkurban adalah menghidupkan syiar-syiar agama Islam. Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Penyembelihan kurban adalah syiar yang mengingatkan umat tentang tauhid, pengorbanan, kepedulian sosial, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang muliakan Allah, ketika pisau kurban menyentuh leher hewan, sesungguhnya yang Allah kehendaki bukan sekedar penyembelihan hewan. Yang Allah kehendaki adalah penyembelihan keserakahan, penyembelihan cinta dunia yang berlebihan, penyembelihan egoisme dan keangkuhan. Karena itu jangan hanya menyembelih kambing atau sapi, sembelih pula sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Sembelih juga kesombongan yang menghalangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelih pula kecintaan kepada dunia yang niat yang ikhlas. Setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang. Allah akan kembalikan dengan balasan yang berlipat ganda. Allah tidak akan menyiapkan apapun yang Allah catat dalam catatan amal soleh bagi hamba-hambanya. Barakallahu ta'ala li wa lakum fihi minal ayati wal Qur'anil azim, wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah di khutbah yang kedua ini kita mentadabburi akan hidup kita, akan tujuan hidup kita, akan hari ini yang merupakan hari berkurban, hari penyembelihan, hari penyembelihan hewan-hewan kurban, juga hari penyembelihan sifat keserakahan, sifat bakhil, sifat sombong, sifat-sifat kikir yang akan menghalangi ketaatan kita dan yang akan menghalangi tujuan kita, tujuan kehidupan akhirat, kebahagiaan yang selama-lamanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menunaikan ibadah kurban. Allah catat semua amal soleh kebaikan kita dan Allah akan menjumpakan itu semuanya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaika bimazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu